Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya, Ibu Fitri Ikawati, Guru SMP Negeri 1 Mojo, Kediri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan tema Andalusia, Kota Peradaban Islam di Barat. Pernahkah kalian memperhatikan abad 21 yang semakin maju? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Mengapa demikian? Hal ini karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia, sehingga manusia dapat memikirkan ciptaannya dan dapat mengembangkannya. Kekuatan akal mendorong manusia untuk dapat mengembangkan kehidupan menjadi lebih mudah dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Tahukah kalian, Islam pernah berjaya dalam ilmu pengetahuan? Salah satunya ketika Islam berkembang di Andalusia, yaitu pada masa Bani Umayyah II, sekitar tahun 756 sampai 1031 Masehi. Pada saat itu, ilmu pengetahuan berkembang pada beberapa disiplin ilmu, seperti astronomi, arsitektur, sains, dan lainnya, termasuk juga ilmu agama. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Bani Umayyah di Andalusia adalah kelanjutan dari dinasti Umayyah yang sebelumnya berpusat di Damaskus. Dinasti ini berdiri setelah Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu anggota keluarga Umayyah, berhasil melarikan diri dari penindasan dinasti Abbasiyah dan membangun pemerintahan baru di Andalusia, Spanyol pada tahun 756 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi atau tahun 92 Hijriah ketika pasukan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad melakukan ekspedisi penaklukan wilayah yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigot atau Gotik. Sebelum Islam masuk, Andalusia berada dalam kondisi politik yang lemah akibat perebutan kekuasaan di kalangan penguasa Visigot. Rakyat juga merasa tertindas oleh sistem feodal dan pajak yang berat, sehingga mereka tidak mendukung penguasa setempat. Kondisi ini memudahkan pasukan Muslim untuk meraih kemenangan. Penaklukan Andalusia oleh Musa bin Nusair. Sebagai gubernur Afrika Utara di bawah kekhalifahan Bani Umayyah, Musa bin Nusair mengirim pasukan Muslim untuk mengalahkan Andalusia. Penaklukan Andalusia oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Pada tahun 711 Masehi, Tariq memimpin pasukan sekitar 7.000 orang. Ia di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam waktu singkat, pasukannya berhasil mengalahkan Raja Roderick, penguasa Visigot dalam pertempuran Guadalete. Pada tahun 712 Masehi, Musa bin Nusair membawa pasukan tambahan untuk memperkuat posisi Muslim di Andalusia. Ia dan Tariq bergerak secara terpisah menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Sevilla, Merida, dan Toledo. Pasukan mereka akhirnya bergabung di Toledo, pusat kekuasaan Visigot. Islam berhasil menguasai sebagian besar semenanjung Iberia dan menamakan wilayah tersebut dengan nama Al-Andalus. Pada awalnya, Andalusia menjadi provinsi di bawah kekuasaan kekhalifahan Umayyah di Damaskus.
Pemerintah pusat mengangkat wali atau gubernur untuk memimpin wilayah ini. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia merupakan kelanjutan dari Kekhalifahan Umayyah setelah Kekhalifahan pusat di Damaskus runtuh pada tahun 750 Masehi akibat Revolusi Abbasiyah. Tokoh yang menjadi perintis berdirinya kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Ia berhasil melarikan diri dari pembantaian keluarga Umayyah oleh Abbasiyah dan membangun kekuasaan baru di Andalusia. Latar belakang sejarah: runtuhnya Kekhalifahan Umayyah di timur. Kekhalifahan Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi setelah kekuasaan mereka digulingkan oleh Abbasiyah. Keluarga Umayyah diburu, tetapi Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara. Kondisi Andalusia sebelum kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah penaklukan Andalusia oleh pasukan Muslim pada tahun 711 Masehi, wilayah tersebut menjadi provinsi di bawah Kekhalifahan Umayyah. Namun, setelah keruntuhan Umayyah, Andalusia berada dalam situasi politik yang tidak stabil karena perebutan kekuasaan di antara para gubernur lokal. Perjalanan Abdurrahman Ad-Dakhil. Pelarian dari Abbasiyah. Abdurrahman Ad-Dakhil mengembara selama 5 tahun dari Suriah ke Afrika Utara. Bersembunyi dari kejaran Abbasiyah, ia mendapatkan dukungan dari suku-suku Berber di Afrika Utara. Sebelum akhirnya, ia berlayar ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Saat tiba di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menggalang dukungan dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat Arab dan Berber yang tidak puas dengan pemerintahan lokal. Dengan pasukan kecil, ia berhasil merebut kekuasaan di Cordoba dan mendirikan pemerintahan baru. Berdirinya kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil menyatakan diri sebagai amir atau pemimpin yang independen di Andalusia, memutus hubungan dengan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman menjadikan Cordoba sebagai ibu kota pemerintahannya. Ia memulai pembangunan infrastruktur, memperkuat militer, dan menciptakan stabilitas politik. Khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia memiliki 16 khalifah, di antaranya Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, memerintah pada tahun 756 sampai dengan 788 Masehi. Hisham ibnu Abdurrahman atau Hisham I, memerintah pada tahun 788 sampai dengan 796 Masehi. Al-Hakam ibnu Hisham atau Al-Hakam I, memerintah pada tahun 796 sampai dengan 822 Masehi. Abdurrahman Al-Awsat atau Abdurrahman II, memerintah pada tahun 822 sampai dengan 852 Masehi. Muhammad ibnu Abdurrahman atau Muhammad I, memerintah pada tahun 852 sampai dengan 886 Masehi. Munzir ibnu Muhammad, memerintah pada 886 sampai dengan 888 Masehi. Abdullah ibnu Muhammad, memerintah pada tahun 888 sampai dengan 912 Masehi. Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III,
Memerintah pada tahun 912 sampai dengan 961 Masehi. Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II memerintah pada tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Hisham II memerintah pada tahun 976 sampai dengan 1009 Masehi. Muhammad II memerintah pada tahun 1009 sampai dengan 1010 Masehi. Sulaiman memerintah pada tahun 1013 sampai dengan 1016 Masehi. Abdurrahman IV memerintah pada tahun 1016 sampai dengan 1018 Masehi. Abdurrahman V memerintah pada tahun 1018 sampai dengan 1023 Masehi. Muhammad III memerintah tahun 1023 sampai dengan 1025 Masehi. Hisham III memerintah pada tahun 1027 sampai dengan 1031 Masehi. Kemajuan peradaban di Andalusia. Kota Cordova sebagai pusat kebudayaan dunia. Cordoba bersama Baghdad dan Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan dunia. Kota ini memiliki 13.000 rumah, 70 perpustakaan, toko, ratusan masjid, jalan beraspal, dan lampu penerangan. Cordoba menarik utusan diplomatik dari berbagai wilayah seperti Afrika Utara, Perancis, Konstantinopel, dan Jerman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan fisik meliputi kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman. Bangunan megah mencakup kota Az-Zahra, Masjid Cordoba, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Hamra di Granada. Keindahan kota Cordoba. Cordoba dihiasi taman-taman, istana megah, perkampungan indah, tempat pemandian, dan saluran air. Masjid Cordoba menjadi kebanggaan kota dengan desain arsitektur yang megah. Granada sebagai benteng terakhir. Granada menjadi pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Istana Alhambra di Granada merupakan puncak arsitektur Islam yang terkenal di Eropa. Karya arsitektur Islam yang menonjol. Menara Giralda di Sevilla awalnya merupakan minaret masjid, kini menjadi menara lonceng katedral Sevilla. Alcázar Sevilla dihiasi ornamen Arab dengan frasa "Wala ghalib illallah". Torre del Oro, menara emas yang berfungsi sebagai pengawasan dan pertahanan serta mencegah serangan kapal musuh. Toleransi beragama di Toledo. Toledo menjadi simbol toleransi antar agama di bawah pemerintahan Islam. Masjid Mezquita Cristo de la Luz yang sebelumnya dikenal sebagai Masjid Bab al-Maktoum dibangun oleh bangsa Moor pada tahun 999 Masehi dengan desain yang terinspirasi oleh Masjid Agung Cordova. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Dalam bidang fikih, mazhab Maliki menjadi aliran utama yang dianut masyarakat Spanyol Islam. Tokoh terkenal dalam bidang fikih termasuk Ziyad ibnu Abdurrahman, Ibnu Yahya, Munzir ibnu Sa'id al-Baludi, Abu Bakar ibnu al-Arabi, dan Ibnu Hazm. Dalam bidang bahasa dan sastra, bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan digunakan dalam administrasi pemerintahan. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang ini mencakup Ibnu Malik, Ibnu Hazm, serta Pujangga Waladah dan Ibnu Abdul Rabi. Karya sastra seperti Muwassal,
dan Ghazal juga berkembang pesat. Dalam bidang seni dan musik, Ziryab, seorang maestro musik dari Baghdad, memperkenalkan inovasi dalam seni musik dan menciptakan metode pengajaran yang ditetapkan di Cordoba. Syair dan musik Arab diintegrasikan menjadi tradisi di Andalusia. Dalam bidang filsafat berkembang pesat dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid, seorang pengikut Aristoteles dari Cordoba yang memiliki pengaruh besar dalam filsafat dunia. Dalam bidang sains, astronomi, Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqas berhasil membuat teropong dan memprediksi gerhana. Dalam hal kimia, Abbas Ibnu Farnas menemukan cara membuat kaca dari batu. Dalam hal kedokteran, Ahmad Ibnu Ibas dari Cordoba dan Al-Hasan Ibnu Abu Ja'far menjadi ahli di bidang medis. Dalam bidang sejarah, Ibnu Khaldun, tokoh terkenal dalam historiografi, menghasilkan karya monumental Muqaddimah. Tokoh lainnya termasuk Ibnu Jubair, Ibnu Battutah, dan Ibnu Khatib yang berkontribusi dalam penulisan sejarah dan geografi. Nilai-nilai yang dapat dipetik dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia: mengambil pelajaran dari kejayaan, meneladani semangat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, memahami bahwa kemajuan suatu peradaban membutuhkan toleransi dan stabilitas politik, menghindari kesalahan yang sama. Konflik internal dan kurangnya persatuan sering menjadi penyebab kehancuran peradaban. Hal ini relevan untuk menjaga keutuhan bangsa dan agama di era modern. Memahami sejarah Islam secara komprehensif. Sejarah Andalusia menunjukkan bahwa Islam pernah menjadi pemimpin dalam pengetahuan, seni, dan teknologi. Pengetahuan ini dapat membangkitkan rasa bangga dan motivasi bagi generasi muda Muslim. Relevansi di masa kini. Konsep konvivensia dapat menjadi model untuk menciptakan harmoni antar agama di dunia yang semakin plural. Inovasi dan kerja keras yang dilakukan oleh Bani Umayyah di Andalusia relevan dengan tantangan dunia modern, seperti pentingnya pendidikan dan kolaborasi global. Pandangan para ahli terkait Bani Umayyah di Andalusia. Sejarawan Islam Ibnu Khaldun, kejayaan Andalusia adalah bukti dinamika peradaban yang maju. Namun, ia menyoroti bahwa konflik internal adalah awal kehancuran. Philip Hitti, Andalusia adalah peradaban Islam paling berpengaruh di Eropa. Pandangan ahli pendidikan George Sarton, kontribusi Andalusia terhadap ilmu pengetahuan membangun dasar Renaissance di Eropa. Dalam ahli arsitektur Oleg Grabar menyebutkan Masjid Cordoba mencerminkan perpaduan seni Islam dan lokal, menegaskan kekayaan budaya Islam. Pandangan ahli sosial dan politik Maria Rosa Menokal, Indonesia di Andalusia adalah model toleransi budaya dan agama yang jarang ditemukan di masa lain. Kesimpulan, Bani Umayyah II di Andalusia berdiri setelah keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi. Akibat revolusi Abbasiyah, Abdurrahman I, salah satu anggota keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri, mendirikan kekuasaan baru di Andalusia atau Spanyol. Dinasti ini memerintah dari tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pada tahun 929 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia
berhasil membangun peradaban gemilang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan ekonomi. Cordoba menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam dengan universitas, perpustakaan, dan masjid yang megah. Di balik setiap tantangan, seperti pelarian Abdurrahman I, ada peluang untuk menciptakan sejarah baru. Jangan menyerah meski berada di titik terendah. Seperti Cordoba yang menjadi cahaya ilmu di tengah kegelapan Eropa, kita pun dapat menjadi pelita peradaban dengan terus belajar dan berbagi ilmu. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.